Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita masuk ke Timnas, tapi bukan Timnas Indonesia dulu, karena kita akan membahas bagaimana Timnas Futsal berhasil menjuara Piala AFF untuk kedua kalinya setelah tahun 2010 terakhir ya. Yang biasanya selalu dominasi Thailand, kemarin Indonesia bisa mencuri kemenangan menghadapi Vietnam. Gimana Coach lo menilai sebagai bapak futsal Indonesia? Ada gini. Sekelas Baden Powell. Mereka juara itu gue appreciate banget. Gue sangat happy. Harus dikatakan dari 18 pemain gue kenal 15. Hah? Karena gue 2019 sempat Oh iya, Dirtek ya? Iya. Jadi ini juga ada kontribusinya Kensuke. Untuk melihat pemain. Lu Coach. Apa? Gue kira ada kontribusi. Oh enggak. Kontribusi gue di sini zero. Enggak lah. Gue hanya penonton di sini. Nah, dengan pemain yang dipilih oleh Kensuke yang 5 tahun yang lalu mereka mendapatkan 5 tahun jam terbang. Oh. Yang dikelola sama Hector. Oke? Kenapa Hector? Gue salah satu yang merekomendasikan dia di belakang layar waktu dia masih belum dipilih. Simple. Sebelum Hector itu pelatih juara dunia Brasil. Oke? Nggak berjalan, lolos Piala Asia aja nggak? Gue dengan segala fasilitas yang terseok-seok aja gue sering lolos Piala Asia. Ngerti nggak? Sekarang lolos Piala Asia aja nggak? Padahal squadnya bagus. Artinya lu butuh pelatih yang tahu budayanya. Hector itu dulu pelatih BTS. Ya, Juara di BTS. Jadi dia tahu budaya Indonesia seperti apa. Dan gue pernah zoom sama dia. Gue kulik-kulik, ini orang yang cocok. Dan ini yang sebenarnya yang benar-benar tahu dia itu Wilan. Ya. Wilan tuh nggak masuk staf pelatihan ya? Nggak Diminta dipanggil? sama Hector, Konsultasi, ya? diminta. Akhirnya gue udah masukin dia ke FFV. Udah masuk. Akhirnya dengan segala dia minta keluar, ya udah keluar aja. Dia ngurusin coach FC. Padahal gue udah tahan-tahan dia. Sampai detik ini sama Hector diminta. Oh. Bahkan ketuanya masih minta Wilan masuk. Cuman ini kan di dalam ada pertimbangan. Dan gue tahu pertimbangannya apa dan gue juga bilang lu nggak usah masuk aja. Gue dukung Wilan untuk nggak masuk. Oke, tapi kalau gue bilang nggak, lu nggak boleh keluar, dia nggak akan keluar. Oke, jadi ini salah satu dari Wilan mengusulkan Hector. Nah, Hector membuktikan pemain bagus yang dengan pelatih juara dunia nggak berhasil, Hector berhasil. Kalau dibilang ya Thailand kok bisa runner up di grup, kan futsal itu selalu ada 2 grup, juara lawan runner up. Karena Thailand kirim pemain muda, oke. Tapi ini sering dilakukan Thailand. Tidak menutup kemungkinan emang kita bagus. Kalau mereka lebih jam terbang, kita akan tetap lebih bagus, oke. Jadi kita pun melakukan regenerasi, which is 5 tahun yang lalu. Thailand sekarang melakukan regenerasi. Jadi kalau bukan berarti mereka akan lebih canggih, nggak juga, belum tentu. Jadi untuk gue appreciate dan kita sering kalah lawan Vietnam. Di final kita menang. Tidak ada kata mereka yang bekerja keras. Gue sangat appreciate terhadap tim pelatih, pemain, tapi juga manajemen. Oh iya, dengan sekarang udah baru juga. Manajemen dengan betapa susahnya. Jadi gue spill dikit ya. Mike Sianipar ketuanya futsal sekarang itu nggak kenal siapa, belum dia datang sendiri. Pange minta gue, coach bisa nggak lu kasih masukan? Oke. Gue nggak akan masuk di futsal lagi. Gue bilang itu. Ketemu masukan, kasih Wilan gue masukin. Digodok masuklah 1, 2, 3 bla 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 sampai jadi FFV sekarang. Oke. Jadi gue memang nggak pernah mau masuk dan gue nggak akan masuk lagi kayak dulu. Cuman gue bilang toh dengan segala keterbatasan dari si Mike, dia sanggup memberikan fasilitas kepada Hector. Dan dia percaya kepada Wilan ke gue bahwa Hector ini orang yang tepat. Dan gue tahu kekurangannya nggak perlu gue bahas di sini. Jadi that's why gue appreciate sekali apa yang terjadi dengan Timnas Futsal, karena gue lihat Timnas ini sangat bisa bersaing di Piala Asia, dan kalau Hector dipertahankan 70% lolos ke Piala Dunia. Wow. 2026. Ya. Tapi kalau dari main-mainnya coach yang generasinya, gue kan lama banget dari 2005 sampai 2013 di futsal. Generasi terbaik futsal menurut gue itu 2008. Nah, waktu itu ya 2008. Denny Handoyo, Sayan, kipernya Adit Lesmana,
Andri Irawan, Jailani masih muda, ya. You name it lah. Amril, Ihsan, semua komposisinya top banget lah. Ini lebih baik. Oh ya? Generasi Dari apanya coach? Dari secara dari kualitas. Kualitasnya udah. Ya, Individu apa secara tim? individu juga, tim juga. Dan karena gue lihat di 2019 kan, gue udah bilang waktu itu, ini generasi edan. Makanya gue shock, kok bisa dibawa pelatih yang juara Piala Dunia nggak lolos. Nggak perform sama Iya. sekali ya. Feeling gue, waktunya terlalu mepet. Sebelum si pelatih Brasil ini masuk, pelatih Iran yang masuk. Itu bagus juga. Tapi setelah setahun, gue nggak ngerti kenapa, karena gue nggak terlibat sama sekali kan, digeser. Padahal dia bagus. Digeser, nah si pelatih Brasil kan butuh waktu. Kayaknya waktunya nggak banyak. Pokoknya dia nggak kenal kultur kita Nggak juga kenal ya. kultur Indonesia, waktunya nggak banyak. Bahkan cari translator aja susah karena ya ada yang nelpon gue, ada unek-uneknya lah. Gue itu selalu terima unek-unek dari futsal itu. Tapi intinya adalah ini nggak berhasil, masuklah si Hector dan Hector bukan. dan Troy. ya beruntung Mike denger apa yang kita sampaikan. Wih, sebagai Lord Badan Power Wilan sih futsal ya. terutama. Wilan punya peran besar di sini. Cuman nggak kelihatan aja. Nggak kelihatan. Konsultan di belakang layar aja. Konsultan di belakang layar. Tapi dia sekarang fokus ke Koci. Korea Selesai. Ya, dia malah Dan promosi Koci Soccer program. Oke, sekali lagi kita ucapkan untuk timnas futsal yang berhasil menjuari Piala AFF, semoga bisa memberikan prestasi yang lebih tinggi lagi di Piala Asia, bahkan sampai tembus ke Piala Dunia. Mas Arya mungkin ada tambahan atau kita mau pindah ke timnas nih karena ada Apa tuh? hukuman-hukuman. Gue ngelihatnya futsal sih ada? nggak ada pemain yang mau nunjulkan individunya. Nggak ada Iya egonya. kan? Betul. Wah. Betul. Mainnya tuh as a tim Betul. banget. Semua Itu udah dari 2019 begitu. Iya. Udah kelihatan ini nggak ada egonya, tapi skillnya keren semua. Fighting spiritnya ada mungkin satu agak kurang, tapi Runtuh Boy digeser loh. Iya. Oh, iya, iya. Dia Kan nggak udah masuk. iya. Ya. Nggak ada makanya. Yang bener-bener punya skillful itu kan Runtuh Boy yang added value. Kalau kiper Al-Bagir kemana coach? Ya Berganti kalau juga. kiper nggak ada yang konsisten, Oh. tapi kualitasnya sama semua. Nasir main si Al-Bagir sama ada berapa kiper lah. Kalau nggak salah kita itu punya 4-5 kiper yang cukup konsisten. Iya. Tapi pelatih kan cuma harus milih 2 atau 3 kiper kan. Iya, iya. Jadi masa lagi performanya bagus atau enggak, ntar bisa digeser terus yang lain naik lagi bisa aja. Di futsal lebih cepet ya kiper ya dibanding kalau Iya. timnas bola kan emang kiper itu aja Neuer terus, Buffon terus ya. Oke, kita ucapkan sekali lagi sukses dan juga semoga berkembang terus buat timnas futsal. Kita akan pindah ke timnas sepak bolanya nih karena menuju laga lawan Jepang dan juga Arab Saudi kok ada kabar ternyata kita dapat beberapa hukuman termasuk telat kick off. Nah ini gue gak ngerti kok kita bisa main away, ada yang main home telat kick off, ada juga yang main away telat kick off tuh dendanya 178 juta. Terus juga mana tuh Bapak Sumarji dianggap melakukan protes yang terlalu keras. Terus juga Kim Jong Jin dianggap melakukan protes yang terlalu keras kepada wasit Bahrain walaupun nggak disebutkan itunya ya apa protes seperti apa, dan juga teguran keras terlambat menggelar pertandingan Indonesia lawan Australia sesuai jadwal kick off ini di GBK. Dan yang terakhir ini gue bingung lawan Cina kok bisa terlambat gitu. telat masuk ke lapangan. Oh gitu. Itu kenapa kok bisa lumayan 178 juta. Iya, dan semua kan diakui sebagai hal yang oke, memang kita salah sehingga dibayar denda itu kan. Kemarin kan apa? Denda segitu itu nggak banyak loh. Ya, variasi kalau lu ini. rupiahin banyak, Iya, iya. lu banding Liga 1 besar. Oh iya. Tapi kalau untuk internasional nggak banyak gitu. Iya, dan timing kan saklek di luar kan. luar negeri ya. Di aturan FIFA, apalagi ini kualifikasinya menuju FIFA, ya pastinya detik per detik tuh kan meters gitu loh. Lo telat sekian detik, ya itu udah urusannya telat. Lo keluar tunnel sekian detik, ya urusannya lo udah telat. Ya dua-duanya kita pas kena. Kalau gitu siapa sih ngatur? Ya, Untuk dari yang direct butuh harus on time bukannya ada ya memang Ada. dari panpelnya harus LO-nya. Iya, pasti Iya, kan oh, iya, ada kan? yang nganterin. Hanif Cuman kan Marjuni itu? lo keluar dari ruang lo buka ruang Hanif gantinya kan Marjuni. lo nggak bisa buka itu kan, Iya, pasti ini lo buka Nunggu dari baru dibawa ke pelatihnya. sana. Ya semoga nggak ada aneh-aneh lah menuju lawan Jepang lawan Australia. Tapi sedikit coach Ya. kebangkitan sepak bola ini kita mendapatkan perhatian dari banyak, kemarin juga ada media-media podcast Asia Tenggara sampai Euronews ya juga memberitakan soal kita. Apakah ini memang netizen kita yang membuat vibes-nya besar atau memang sebegitu menarik ya dengan transformasi kita ini? Ya banyaknya pemain yang main di Eropa sekarang main di Indonesia tentu sedikit banyak menjadi pusat perhatian juga dari publik Eropanya sendiri. Weh,
Tom Haye main di sini, banyak nama-nama yang main. Jaizes, Venezia ya. Ya gitu. Jadi yang itu tentu sedikit banyak membuat mata dunia ya sedikit mengalihkan ke Indonesia. Ada apa nih, kenapa jadi pada main di Indonesia? Ternyata mereka punya histori yang panjang, punya culture juga dengan pemain-pemain tersebut. Jadi ya ini hal yang wajar juga, apalagi ada performa yang bagus juga, Indonesia melaju sampai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Artinya bahwa ini hal yang sudah pasti menjadi sudah pasti menjadi ekor dari perjalanan timnas sampai sejauh ini. Cuman jangan sampai ramenya berita ini membuat fokus jadi turun atau apa, atau stick with the team aja. Dan kabar terakhir nih, gue belum baca sih. Kabarnya Kevin Dix sudah bisa main nih lawan Jepang ini. Pak Erik ngomong gitu sih. Udah A1 nih berarti. Oh ya Pak Erik ngomong gitu? Iya. Berarti udah oke dong nih. Gimana dia main di mana? Pertanyaan apa itu? Gantiin di Gimana Variener dia deh. Main di mana? Gantiin di Variener. Gue bingung karena banyak banget back ya kan. Gimana? Menurut kalian dia akan langsung main atau dan Max Hilgers main juga ya? Iya, Oh, udah sembuh? Sembuh. Udah makanya kemarin lawan Ajax nggak main. Kemarin full main lawan Lawan Ajax. Oh berarti dia fit dong. Udah back-backnya full. Emang dia yang nggak main di pertandingan Sebelumnya. itu kan emang percussion ketika dia di midweeknya, Karena buat dia lawan kan Ajax ya. 45 menit kan, Iya. 45 menit doang main, abis itu dia nggak main di weekendnya, berarti kan emang kayaknya percussion. Tapi ternyata di pertandingan Lawan weekend Ajax full berikutnya, Yang disimpan lawan Ajax bagus 2-2 dan Utrecht tetap stay di rank 2. Akhir musim juga peringkat 5 ke Ya bawah. bodoh, yang sekarang enjoy the moment. pasti playoff zona Eropa Iya, itu pokoknya jadi- Bodoh. Itu aja. Sekarang enjoy the moment. Kevin Dix ini tunggu-tunggu Iya gimana? itu akhirnya menjadi pilihan yang cukup tricky ya, karena kan Jenner nggak main. Ya. Lo memposisikan siapa di situ gitu. Kalau berpasangan Hubner. dengan Tom Haye, apakah Hubner? Ya Hubner mungkin pilihan otomatis karena yang sering juga main di situ. Ya. Sementara di bawahnya ketika ada tambahan Kevin Dix. Tadi kalau nggak ada tambahan Kevin Dix, kan mungkin Hubner akan ditarik ke belakang gitu. Entah menggantikan Rizky Ridho, Banyak banget backnya. sementara Hilgers, Jaizes, ya mungkin Kevin Dix juga yang bisa jadi posisi situ. Tapi kalau Hubner yang udah punya chemistry mungkin dengan Jaizes juga di lini belakang, ya mungkin di tengah justru dia akan tampil di situ. Karena dia bisa juga tampil sebagai DM kan. Iya, iya, Berapa bisa kali DM. dia tampil sebagai DM, dia bisa main di situ. Jadi tricky lah Enggak, posisi. yang lucu kan sekarang PSSI melakukan tugasnya. PSSI ya, Ya. mendaftar segala. Lo mau nyela Sinteyong ya? Administrasinya cepet ya. Sinteyong nggak make pasti. Gue pengen tahu Sintayong nurunin Jack. Kan ujungnya ke dia. Lah. Ya. Iya dong. Ya kayak Ujungnya ke dia. Eliano. Kayak lu nggak turunin Tom Haye kan ujungnya ke dia. Ya. Nah ini harus kita tunggu bahwa PSSI sudah Bekerja, menjalankan tugasnya itu luar biasa. Lebih cepat Kevin Dix bahkan. bisa itu luar biasa. Tapi ya kita harus menunggu. Gue nggak mau kena PHP lagi. Dalam arti begini, gue nggak pernah mau punya harapan tinggi lagi bahwa 11 terbaik harus turun. Oh, ya karena suka ada tricky starting line up ya. Iya. Tapi kalau lo harapannya dia jadi bek kanan atau jadi bek tengah atau jadi DM? Coach? Tiga. Tiga Kevin back. Dix based on experience harus main sih. Di bek tengah, Ya. bukan di bek kanan. It says kan Bisa kanan, bisa di kiri. bisa kanan, bisa kiri. Hilgers yang di kanan. Di wingback atau di wingback kan bisa juga dia sebenarnya main agak nyerang si Dix. Dix kan juga bisa main attacking. Tapi sayang Ya. kalau Atau ya si Hubner di kiri, it says tengah, Hilgers kanan, Dia ada. dia diplot sama Tom Haye. Tom Haye jadi Tengah gelandangnya kan? untuk Jadi cover DM. si Haye-nya. Jadi Haye DM. jadi agak ringan tuh. bebannya. Kelvin kiri, Sandy Walsh, Ragnar, Strike, sama Marcelino, Eliano, Eliano Randers. Witan. gue pengennya Elinor diberi kesempatan. Pengen lihat sih kita ya, Iya. karena kemarin baru jadi Semua wingback. pengen lihat dia sebagai winger ya. Ya. Kalau nggak bisa masih ada Yakob Sayuri kok. Oh iya, dia Mending Yakob Yakob juga. deh. Gimana Nggak, di? Kalau lu tanya strike, gue udah berkali-kali gue mending pengen lihat Marcelino di posisi itu bukan strike. Ya, gue juga Jumat kemarin kan gue bilang gue pengen lihat strike sekali-kali coba dicadangkan. Iya, bro, betul. bro baru gua tadi baru ngobrol. Oh, ngobrol tadi. Rafa Strike, my bro. Sahabat Rafa. Gue tadi nanya soal Alkolemar, tapi ntar saksikan di podcast yang lain ya. Promo dia. Gimana tadi? Ya gue sebenarnya tadi gue bilang pengen lihat sedikit lah, misalnya Rafa jangan jadi starter terus bahwa Iya, ada sedikit. betul. Hey, lu bisa main sedikit kurang underperform, ya lu bisa dicadangkan. Nah Ada itu fairness-nya ya juga ya. Iya, gue belum lihat itu bahwa secara performance yes dia bikin gue luar biasa. Ya, lawan cuman Bahrain. cuman Yang jangan pertama ya? Iya, Yang Bahrain. jangan ada Setelah istilah bahwa berkali-kali jadi starter. gue ngapain ada istilah bahwa dia jaminan starter.
Ya, Gitu, jangan zona Iya. nyaman lah. Benar, setuju. Iya, sementara kalau dicoba Urat Mangun sama Yakob di kanan, Urat Mangun di kiri, ntar tengahnya bisa Marcelino, itu juga nggak ada Enggak, masalah. ini lu kenapa tidak memberikan kredit kepada Marcelino? Iya, makanya gue bilang tadi kan. Justru Marcelino nggak selalu main bagus, gue setuju, tapi dikit-dikit kredit diberikan terhadap pemain lain terlalu sedikit dibanding strike. Strike kayaknya never ending gitu loh. Kesempatannya. Mau satu kaki pun tetap main gitu loh. Kita nggak bilang jelek, Rafa Strike, cuman ada Enggak, gue yang momennya. bilang jelek. Lu bilang jelek. Ya ada momennya dia ya underperform dan ya jangan Lebih sering Anda perform, please deh, kita realistis. Iya, Ini anak berbakat, Iya. skillful. Cuman jam terbangnya cetek dan fisiknya lemah gitu loh. Masih muda. Walaupun lagi Makanya keluarlah statement dari gue, dia dimatengin dulu mending kayak Jens Raven di U23, di U23. U21, Bukan gitu. dia jelek, enggak. Matengin aja dulu. Kasih Marcelino kesempatan. walaupun di klub lagi fase oke juga dia bikin gol terus. Kan? Iya, bikin baru satu belum. Baru satu. Satu ya? Satu gol. Lebay lu baru main juga 2 match. Baru 3 pertandingan. Iya. Oh, katanya lagi bagus di klub. Kemarin habis ngegolin. Golin baru banget. Enggak, tapi harus gue tekankan liganya Liga Australia. Jadi Rank berapa itu dunia? Tapi dibanding bermain daripada main di Liga 1, mana lu? Ya kalau di Liga 1 itu bukan perbandingan. Ya itu menjadi akhir dari diskusi kita kali ini. Terima kasih buat Coach Justin. Kita udah over 15 Bandingin menit. Rolex sama Seiko gitu. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih juga buat Aldi Bawazir sudah ada di sini. Makasih banyak buat Awi dan PT Mitsindo Visual Pratama. Jangan lupa juga hari Jumat ada live reaction Indonesia lawan Jepang di Jebret Media TV karena ada banyak pengisi acaranya. Dari sore udah standby di Jebret Media TV. Kita doakan kita bisa memberikan dukungan yang maksimal dan pemain bisa tampil maksimal di hadapan sekitar 80.000 penonton di GBK dan 200 juta penonton yang menyaksikan dari seluruh Indonesia. Sampai ketemu di hari Rabu. Sampai jumpa dadah semuanya.